Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syatrasani Kirani selaku perwakilan kelompok RBL akan mempresentasikan hasil percobaan difraksi cahaya kelompok saya. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ana Syenur Salvinia, Rehan Aldi Kusuma, Ismatu Saadah, Muhammad Hani Fauzi, Hilmi Faras Majid, dan Eva Astri. Difraksi merupakan peristiwa pelenturan gelombang saat melalui celah sehingga gelombang terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat yang baru. Difraksi teramati apabila gelombang terhalang oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Gelombang terdifraksi tersebut dapat diamati dengan sebuah layar yang diletakkan pada jarak tertentu. Menurut teori gelombang Fresnel-Huygens, jika cahaya dari sebuah sumber titik jatuh pada benda padat, sebagian cahaya datang akan dibelokkan dan menghasilkan pola difraksi terang gelap pada layar. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan, dan kami menghabiskan biaya sebesar Rp47.000. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembuatan dan percobaan dari kelompok RBL saya. Pertama, kardus dipotong dan disusun memanjang sehingga terbentuk set alat difraksi sederhana. Kardus bekas digunakan sebagai bahan pembuat set alat difraksi sederhana. Kedua, styrofoam dipotong menjadi dua ukuran berbeda dengan lebar menyesuaikan lebar set alat difraksi sederhana. Styrofoam berfungsi sebagai tempat menyimpan laser dan kisi agar meminimalisir terjadinya guncangan saat percobaan. Ketiga, styrofoam diletakkan pada set alat difraksi sederhana dengan ketentuan jarak dari styrofoam pertama ke styrofoam kedua sepanjang 10 cm. Keempat, styrofoam kedua memiliki jarak 100 cm ke kertas HVS yang berfungsi sebagai layar untuk menampilkan hasil difraksi. Kelima, serat diukur terlebih dahulu dengan menggunakan mikroskop digital untuk mengetahui besar diameternya. Keenam, pada kaset diletakkan serat yang akan diukur difraksinya, kemudian diletakkan pada styrofoam kedua. Ketujuh, percobaan dilakukan dengan menyorot serat menggunakan laser ke arah layar. Kemudian pola yang dihasilkan dicatat dan dihitung untuk mengetahui diameter hasil percobaan. Berikutnya, teman saya Raihan akan menampilkan hasil percobaan dan analisis data dari kelompok kami. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan dua rumus untuk melakukan perhitungan. Yang pertama, kami menggunakan rumus mencari lebar celah. Yang kedua, kami menggunakan rumus untuk mencari galah. Untuk mencari lebar celah atau celah sempit, kami menggunakan rumus D sama dengan N lambda L per Y, di mana D-nya itu adalah celah sempit atau lebar celah, L-nya itu adalah jarak celah ke layar, dan Y-nya itu adalah jarak pita gelap ke N dari pusat. Untuk galat, kami menggunakan rumus galat sama dengan D eksperimen dikurangi D teori per dibagi D teori kali 100%. Pada perhitungan pertama, diketahui Y-nya itu adalah 6 mm, 4 mm, dan 2,5 mm. Lalu untuk lambdanya, 650 Newton meter, nanometer, karena di sini kita menggunakan satuan milimeter, karena itu diubah nanometernya menjadi milimeter, menjadi 650 kali 10 pangkat minus 6. Untuk L-nya, atau untuk jarak celah ke layarnya, kita menggunakan 1 meter, jadi jarak 1 meter. Nah, karena satuannya harus diubah, makanya menjadi 1000 mm. Pada perhitungan celah, untuk saat lidah mertua didapatkan hasilnya itu 0,11083 mm. Lalu untuk serat serabut kelapa didapatkan 0,1625 mm. Lalu untuk serat pandan 0,226 mm. Dan untuk pensil mekanik yaitu 0,65 mm. Setelah didapatkan D eksperimennya,
kita dapat mencari galatnya. Seperti rumus yang tadi dijelaskan di atas, yaitu untuk mencari galat itu dengan rumus D eksperimen dikurangi D teori per D teori kali 100%. Eh, untuk D teorinya sendiri, untuk yang serat lidah batu adalah 0,084, untuk sabut kelapa 0,179, dan untuk serat pandan adalah 0,211. Eh, dan dihasilkan galatnya untuk lidah mertua 24,3%, lalu untuk sabut kelapa 9,2%, untuk pandan 23%, dan untuk pensil 16,7%. Mungkin yang pensil agak lupa untuk ditulis. Untuk pensil tuh secara teorinya 0,78102 milimeter. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.